Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini bersama saya Pak Wisnu. Kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar, yaitu luas permukaan dan volume prisma. Sebelum belajar dan beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Setelah menonton video ini, diharapkan kita akan bisa yang pertama, yaitu dapat mengidentifikasi luas permukaan prisma. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi volume prisma. Tahukah kamu, ternyata banyak benda-benda di sekitar kita yang mempunyai bentuk dasar prisma. Misalnya atap rumah dan tenda perkemahan ini, yang berbentuk prisma segitiga. Nah, selain itu juga ada baut yang berbentuk prisma segi enam dan masih banyak yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan prisma? Jadi prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang sejajar yang sama bentuk dan ukurannya. Bidang-bidang sejajar tersebut merupakan alas dan tutup prisma. Bidang-bidang yang lain berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Ini merupakan salah satu contoh prisma segi lima. Bidang yang berwarna biru ini disebut sebagai sisi atap, atas atau tutup prisma. Kemudian garis yang berwarna hitam ini disebut sebagai rusuk. Lebih tepatnya disebut sebagai rusuk tegak. Adapun bidang yang berwarna hijau ini dan 4 bidang lainnya yang tegak itu disebut sebagai sisi tegak. Dan yang terakhir, bidang yang berwarna merah muda ini disebut sebagai sisi alas. Terdapat beberapa jenis prisma. Ya, berikut ini beberapa jenis prisma. Yang pertama ada balok, kemudian tabung, kemudian kubus. Loh, kok balok, tabung, dan kubus disebut sebagai prisma? Jadi iya, ketiga bangun ruang ini disebut sebagai prisma. Ya, lebih tepatnya disebut sebagai prisma khusus. Karena tutup dan alas ketiga bangun ini sama persis, maka ketiganya juga merupakan prisma. Nah, selain itu juga ada prisma segi lima, prisma trapesium, dan prisma segitiga. Jadi nama prisma itu menyesuaikan bentuk alasnya. Jadi kalau misalnya bentuk alasnya itu adalah jajar genjang, maka disebut sebagai prisma jajar genjang. Apabila bentuk alasnya itu berbentuk belah ketupat, maka disebut sebagai prisma belah ketupat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke jaring-jaring prisma. Nah, jadi ini merupakan prisma segitiga. Nah, jika dibuka, maka bentuknya seperti ini. Bidang yang berwarna biru itu ya disebut sebagai sisi alas dan atap prisma. Dan jarak antara keduanya itu nanti ya, jarak antara keduanya disebut sebagai tinggi. Adapun bidang yang berwarna putih ini disebut sebagai sisi tegak. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sisi tegaknya ada 3. Nah, jadi ini namanya nanti disebut sebagai jaring-jaring prisma segitiga. Nah, dan ini merupakan prisma segi lima. Ya, jadi jika dibuka maka bentuknya seperti ini. Nah, bidang yang berwarna biru ini ya disebut sebagai atap dan alas. Kemudian bidang yang berwarna putih ini disebut sebagai sisi tegak. Jadi prisma segi lima ya memiliki 5 sisi tegak. Nah, dan ini disebut sebagai jaring-jaring prisma segi lima. Nah, dan unsur-unsur prisma ya itu bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, jadi untuk prisma segi N ya, maka nanti rumusnya ya untuk banyak sisinya adalah N tambah 2, banyak rusuknya adalah 3 kali N, kemudian banyak titik sudutnya sama dengan 2 kali N, dan banyak diagonal bidang alasnya sama dengan N dikali N kurang 3 bagi 2, kemudian banyak diagonal ruangnya sama dengan N dikali N kurang 3, di mana N ini adalah banyaknya ya segi N pada alas ataupun tutup prisma. Nah, contohnya misalnya kita lihat prisma segi 6 ya. Maka
nanti ya banyak sisinya adalah sama dengan 6 ditambah 2 ya. Jadi banyak sisinya nanti adalah 8. Jadi n-nya tinggal diganti dengan 6 ya, karena di sini kita menghitung banyak sisi pada prisma segi 6. Kemudian untuk banyak rusuknya yaitu 3 dikali 6. Jadi banyak rusuknya nanti ada 18. Kemudian banyak titik sudutnya yaitu 2 kali 6 ya, sama dengan 12. Lanjut banyak diagonal bidang alasnya yaitu 6 ya, dikali 6 kurang 3 dibagi 2 hasilnya 9. Dan kemudian yang terakhir banyak diagonal ruangnya adalah 6 dikali 6 kurang 3 ya, hasilnya 18. Jadi nanti banyak diagonal ruangnya ada 18. Nah, kalian juga bisa menggunakan cara manual ya, bisa menggunakan gambar kemudian dihitung unsur-unsur prismanya dilihat dari gambarnya. Oke, kita lanjut ke luas permukaan prisma ya. Nah, jadi luas permukaan prisma itu rumusnya adalah ya 2 dikali luas alas. Ya, kenapa dikali 2? Karena luas alasnya itu kan sama dengan luas atapnya. Jadi dikali 2 gitu. Kemudian ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Jadi ingat ya, sisi tegaknya ini yang berwarna merah muda ini. Nah, kalau ini juga berwarna merah muda. Ini disebut sebagai sisi tegak. Nah, dari sini ya bisa kita gunakan rumus yang lain, yaitu luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ya, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prismanya. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di contoh soal. Nah, kemudian untuk volume prisma rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu volume sama dengan luas alas ya dikali dengan tinggi prisma. Nah, seperti itu. Oke, agar kita lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menentukan luas permukaan prisma segitiga siku-siku berikut. Nah, di sini ya kita lihat bahwa kita diperintahkan untuk mencari luas permukaan. Maka nanti kita harus tahu terlebih dahulu apa luas permukaan prisma. Jadi rumusnya ini ya, luas sama dengan 2 kali luas alas ya ditambah keliling alas dikali tinggi. Jadi L ini adalah luas permukaan, kemudian sama dengan 2 kali luas alasnya, LA adalah luas alas, kemudian ditambah KA ini adalah keliling alas dikali tingginya. Nah, oleh karena itu maka kita harus mencari terlebih dahulu tingginya, ya kan? Nah, tingginya kalau misalnya kita lihat dari gambar yaitu BE. Nah, tingginya adalah 30 cm. Nah, selanjutnya kita cari luas alasnya. Nah, untuk menentukan luas alas kita bisa lihat alas prismanya yaitu segitiga ABC ini. Nah, jadi segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku. Sehingga nanti untuk menentukan luas alasnya rumusnya adalah menggunakan segitiga ya siku-siku. Maka nanti setengah kali alas, alasnya kan AC, tulis dikali tingginya kan BC. Nah, gitu. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah kita belum mengetahui BC-nya berapa ya. BC-nya kita belum tahu nih berapa. Nah, kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Nah, rumusnya seperti ini sehingga nanti didapatkan hasil BC-nya sama dengan 20. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumus luas alasnya. Jadi nanti luas alas sama dengan setengah dikali 15 ya dikali 20. Nah, nanti hasil luas alasnya adalah 150 ya cm pangkat 2. Nah, kemudian selanjutnya kita cari keliling ya, keliling alasnya. Nah, keliling alasnya tinggal kita jumlahkan aja ya, antara ini AB ya, ditambahkan BC, ditambahkan AC ya. Tinggal kita tambahkan sehingga nanti hasil keliling alasnya adalah 60 cm. Nah, tingginya sudah kita temukan 30, luas alasnya 150, kemudian keliling alasnya 60. Tinggal kita substitusikan ke rumusnya ya, ke rumus luas permukaan. Ya, nanti luas sama dengan 2 kali 150 ditambah 60 kali 30 ya. Jadi tinggal disubstitusikan. Nah, ketika kita hitung maka nanti didapatkan luas permukaannya adalah 2100. Jadi kesimpulannya luas permukaan prisma ini ya adalah 2100 cm pangkat 2. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang nomor 2. Nah, di sini diketahui alas sebuah prisma berbentuk jajar genjang seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi ini merupakan alas dari prismanya ya.
Jika luas permukaan prisma 4280 cm pangkat 2, maka tinggi prisma itu sama dengan berapa? Nah, karena di sini kita mencari ini ya, tinggi prisma dan diketahui alas prisma. Nah, maka nanti otomatis di sini ya kita menggunakan luas permukaan prisma, rumusnya yang kita gunakan. Kenapa? Karena di sini sudah diketahui juga ya luas permukaan prismanya, yaitu 4280. Nah, jadi kita menggunakan rumus luas permukaan prisma. Nah, maka nanti kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Luasnya kan sudah diketahui ya. Nah, kita tulis 4280. Nah, kemudian kita cari luas alasnya. Nah, luas alasnya ya pastinya menggunakan rumus jajar genjang ya. Maka nanti rumusnya adalah ya AB ini dikali dengan DE. Nah, AB dikali DE. Nah, yang jadi permasalahan adalah DE-nya kita belum tahu berapa nilainya ya. Maka kita gunakan rumus Pitagoras untuk mencari DE. Nah, jadi kita perhatikan segitiga DAE. Nah, untuk menggunakan rumus Pitagoras. Setelah kita hitung nanti ya, didapatkan bahwa DE-nya itu sama dengan 16. Ya, tinggal kita substitusikan ke rumus luas alas prismanya tadi. Nah, jadi luas alas sama dengan ya AB ini ya, AB kan ini nih. Nah, kita tambahkan antara AE dan EB ya. Jadi AB itu adalah penjumlahan dari AE dan EB. Nah, baru nanti dikali DE. Tinggal kita substitusikan, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi nanti luas alasnya adalah 640. Nah, seperti itu. Maka nanti kita lanjutkan lagi cari keliling alasnya. Nah, keliling alasnya tinggal kita tambahkan aja ya, antara AD ya ditambah AB ditambah BC ditambah CD. Nah, kita tambahkan nilainya ya dari gambar ini ya. AD-nya 20, AB-nya tadi kan berapa tadi? 40 dan seterusnya. Nah, tinggal kita tambahkan saja, maka nanti hasil keliling alasnya adalah 120. Nah, karena sudah kita temukan luasnya ya, luas permukaannya 4280, luas alasnya 640 dan keliling alasnya 120, tinggal kita substitusikan ke rumusnya ya. Nah, maka seperti ini. Nah, sehingga nanti didapatkan jawaban yaitu T-nya ya sama dengan 25. Nah, jadi nanti kesimpulannya ya, tinggi prisma tersebut adalah 25 cm. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh nomor 3. Nah, volume prisma pada gambar di bawah ya, berapa cm pangkat 3. Nah, maka kita otomatis menggunakan rumus volume prisma ya, yaitu volume ya sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, berarti kita harus nyari apanya dulu? Luas alas dan tingginya gitu. Nah, kita lihat ternyata tingginya sudah diketahui ya. Jadi tingginya adalah 10. Nah, jadi tingginya itu adalah 10 cm. Jadi tinggi itu adalah ya jarak antara alas dengan atap ya. Jadi alas dan atapnya ini adalah bangun yang berwarna ya atau bidang yang berwarna biru. Nah, seperti itu. Jadi nanti tingginya sama dengan 10. Nah, kemudian kita cari luas alasnya. Nah, karena berhubung ini luas alasnya berbentuk ini ya trapesium siku-siku, maka nanti rumusnya ini ya. Jadi luas alas sama dengan jumlah sisi sejajar ya dikali tinggi dibagi 2. Nah, kita lihat saja alasnya bentuknya seperti ini. Nah, misalnya kita beri nama ya trapesium ABCD lah seperti itu. Nah, maka nanti DC-nya ya 12 nih, dapat 2-nya 12. Nah, kemudian ini kan totalnya nih AB-nya ya. AB-nya kita lihat 20 kan. Nah, maka nanti ya 20-nya tuh dikurang 12. Jadi nanti 8 sini sisanya. Nah, jadi nanti E-nya 12, EB-nya 8. Kemudian untuk BC-nya kita lihat di sini 17 ya. Nah, tulis saja 17. Nah, seperti itu. Kalau sudah tinggal kita ya lihat rumus lanjutannya, yaitu luas alas sama dengan AB ya ditambah CD. Jadi jumlah sisi jajar ya. Jadi AB ini ditambah CD atau DC gitu dikali dengan CE ya. Tingginya tuh CE-nya di sini. Nah, ini tingginya. Nah, yang jadi permasalahan CE-nya kita belum tahu ya. Nah, maka kita gunakan lagi-lagi rumus Pitagoras untuk mencari CE karena CEB ini adalah segitiga siku-siku.
Nah, seperti itu. Nah, ketika kita hitung maka nanti didapatkan CE-nya sama dengan 15. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumus luas alasnya. Nah, sehingga nanti didapatkan ya luas alasnya sama dengan 240. Tingginya sudah dapat, luas alasnya sudah dapat. Kita tinggal substitusikan ke rumus volume prismanya. Sehingga nanti didapatkan hasilnya adalah 2400. Jadi nanti kesimpulannya volume prisma tersebut ya adalah 2400 cm pangkat 3. Oke. Kita lanjut ke contoh 4. Nah, di sini soalnya prisma ini ya, prisma segitiga. Kita baca, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 16 cm dan 18 cm. Nah, ini ya. Jadi ini 18 cm, ini 16 cm. Jika volume prisma tersebut 3024 cm pangkat 3, maka tingginya berapa cm? Nah, di sini otomatis kita menggunakan rumus volume prisma. Kenapa? Ya, karena di sini yang diketahui adalah volume prismanya dan yang ditanyakan adalah tingginya. Nah, otomatis kita harus nyari ya volumenya terlebih dahulu. Volumenya karena sudah diketahui ya kita tulis ya. Jadi volumenya sama dengan 3024 cm pangkat 3. Nah, kemudian selanjutnya kita cari luas alasnya ya, luas alasnya. Nah, luas alasnya itu sama dengan setengah kali 16 kali 18. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya kita lihat alasnya. Nih alasnya ABC ya. Nah, bentuknya kan segitiga siku-siku tuh. Alasnya 16 ya, tingginya 18. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumus luas alasnya ini. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita hitung dapatnya luas alasnya adalah 144 cm pangkat 2 ya. Sudah kita temukan volume dan luas alasnya. Jadi tinggal kita substitusikan ya, sehingga nanti ketika kita hitung ya didapatkan T-nya itu adalah 21. Nah, jadi nanti kesimpulannya tinggi prisma ini ya itu 21 cm. Nah, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, jadi itulah video pembahasan tentang prisma ya. Semoga video ini bermanfaat. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info bermanfaat lainnya dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.